Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung saja mulai ke acara pengajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Fatur Rahman Kamal LC MSI. Kepada Ustadz Haji Fatur Rahman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahi ala kulli hal, kita bersyukur meskipun sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah merahmati kita dengan wabah COVID-19 ya. Tetap kita optimis dan tetap kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu munajatnya beliau menyatakan labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Dengan penuh bahagia dan gembira aku penuhi panggilanmu ya Allah. Segala kebaikan itu berada di kedua tanganmu dan segala keburukan itu tidaklah kembali dan datang darimu ya Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena itu seperti nasihat para ulama juga, man arafallaha azalat tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Barang siapa yang menyelami ma'rifatullah, hakikat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah memberikan tuduhan-tuduhan kepada Allah dan senantiasa dia akan berkata kullu fi'lihi bil hikmah. Segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya baik di alam semesta, ma asabakum fil ardi wala fi anfusikum, termasuk juga di dalam diri kita sendiri, semuanya mengandung hikmah. Dalam makna ini kemudian bolehlah kita bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah, di dalam sebagian tafsir para ulama menyatakan al-hikmah itu adalah keserasian antara akal dan nakal. Keserasian antara tuntutan-tuntutan keimanan, termasuk juga tuntutan-tuntutan keilmuan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk pada golongan yang diberikan oleh Allah karunia hikmah yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya membacakan kitab ya, atau buku yang disusun oleh sekelompok ulama di Al-Azhar di Kairo, yang pada mulanya buku ini terbit agak lama ya. Di pengantar buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985. Ya. Ini menjadi semacam buku pedoman ya, metode Islam di dalam merawat anak-anak. Lalu kemudian pada 3 Juni tahun 2004 secara resmi kemudian UNICEF di sini bergandengan tangan dengan Al-Azhar menerbitkan buku ini sebagai pedoman resmi gitu.
yang judulnya secara lengkap adalah Al-Atfalu fil Islam, anak-anak dalam pandangan Islam, ri'ayatuhum, ya. Bagaimana kita memelihara mereka, wa numuwuhum, pertumbuhan mereka, wa himayatuhum, bagaimana kita memberikan perlindungan kepada mereka. Nah, buku ini terdiri dari 4 bagian pokok. Yang pertama adalah menyangkut hak-hak anak secara spesifik di dalam Islam. Barangkali pagi ini insya Allah kita akan baca semampu kita. Lalu pada bab yang kedua, tentang kesehatan anak di dalam Islam. Ya. Kalau yang pertama itu 6 poin, ya, ada 6 pasal. Lalu pada bab kedua ini juga 6, kesehatan anak di dalam Islam. Lalu pada bab yang ketiga itu perlindungan anak di dalam Islam juga ada 6. Kemudian pada bab yang keempat, hak pendidikan bagi anak dan mendapatkan keterampilan. Ini ada 4 pasal yang dijelaskan. Lalu pada bagian akhir itu ringkasan dari semua bab-bab yang telah ditulis sebelumnya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan bab yang pertama, ya. Karena buku ini agak tidak terlalu tebal sebetulnya. Tapi kalau dibaca satu sesi nampaknya belum bisa, 122 halaman. Nah, insya Allah nanti saya berusaha mencari versi Indonesianya, atau mungkin Bapak Ibu bisa mencari versi Inggrisnya, karena diterbitkan oleh UNICEF. Barangkali saya yakin versi Inggrisnya ada. Yang ada di tangan saya ini versi berbahasa Arab. Nah, kita awali dari yang pertama. Pandangan Islam terhadap anak atau apapun, ya, secara khusus kita memiliki worldview yang berbeda dengan pandangan masyarakat atau ideologi yang lain. Jadi anak di dalam Islam itu kita tidak hanya melihat mereka pada aspek fisik, tetapi setidaknya di dalam Islam anak ini bisa dilihat dari 3 aspek secara holistik, ya. Yang pertama tentu yang paling mudah adalah hal-hal yang bersifat jasmaniah, ya. Kemudian yang kedua hal-hal yang bersifat rohaniah, ya. Nah, 2 unsur pokok ini kemudian kalau kita uraikan secara lebih lanjut tentang bagaimana kita menunaikan hak mereka atau kewajiban kita sebagai orang tua, maka ada 3 dimensi tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah al-janib, ya. Al-janibul irfani ini penting. Hal-hal yang bersifat intuitif, qalbiyah. Lalu yang kedua itu adalah hal-hal yang bersifat burhani, ya, intelektual, ya. Kemudian yang ketiga, mungkin hal-hal yang bersifat fisik itu masuk dalam konteks hal-hal yang empirik, yaitu yang dikatakan sebagai aspek yang bersifat bayani. Jadi kalau Rasulullah SAW pernah mendapatkan wahyu di Gua Hira, para ulama juga mengamati, mentadaburi mengapa Jibril mengulangi 3 kali beliau untuk melantunkan Iqra, 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 bacalah, bacalah, bacalah. Ada di antara para ulama kemudian menyatakan pembacaan yang pertama itu adalah pembacaan yang bersifat itu tadi yang paling mudah, pembacaan yang bersifat empirik, ya. Dalam hal ini hal-hal yang terlihat dengan mata kita, bayani.
hal-hal yang visible barangkali, yang visual, termasuk juga yang dapat didengarkan. Kemudian yang kedua ini adalah al-irfani. Bagaimana kita menumbuh kembangkan aspek ya, intuitif, qalbi. Kemudian yang ketiga itu adalah aspek yang bersifat burhani. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, di dalam pandangan Islam, kita merujuk misalnya di dalam surat Asy-Syura, ayat 49 sampai ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa-apa yang dikehendaki dan dia dapat menganugerahkan ya, rizki kepada kita berupa makhluk manusia dengan jenis kelamin perempuan dan juga yang kedua dengan jenis kelamin laki-laki. Lalu kemudian mereka berpasang-pasangan laki dan perempuan itu, dan Allah juga yaj'alu man yasha'u aqima. Allah bisa juga menjadikan sesiapa yang diantara hamba-hambanya yang dikehendaki itu aqim. Aqim itu infertilitas ya, dia tidak dapat berketurunan. Nah, menarik sekali ibu bapak sekalian yang saya muliakan. Jadi anak ini di dalam surat ya Asy-Syura ayat 49 dan ayat ke-50 ini dinyatakan anugerah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf Ustadz, suaranya kena mute. Nah, jadi secara akidah kita tidak mendapatkan ruang di dalam Islam untuk memberikan pembenaran bagi apa yang terjadi pada masa kita ini, misalnya gerakan legalisasi homoseksual. Ini juga penting karena ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi kita pada masa yang sangat liberal seperti sekarang ini. Punten Pak Bambang, apakah suara dapat didengar dengan baik? Sudah terdengar Pak Ustadz. Oke, saya lanjut. Nah, jadi ini pandangan Islam yang paling pokok, meskipun juga di luar itu, karena kaitannya bukan hanya kita berinteraksi dengan anak-anak ini di dunia, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kurang memberikan peringatan yang sangat keras di dalam Al-Quran, di mana juga nanti anak-anak kita ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga sebagai apa? Sebagai ujian, sebagai ujian. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan, di sini juga ada satu poin juga yang saya sampaikan di ayat yang ke-50, dan Allah yaj'al wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah menjadikan sesiapa yang dia kehendakinya itu tidak dapat berketurunan. Tetapi ketika Allah menggunakan kata yaj'al, itu biasanya terkait juga dengan aktivitas objektif kita sebagai manusia. Jadi artinya ada keterlibatan kita sebagai manusia. Itu makna daripada kata ja'ala. Beda misalnya ketika Allah menyatakan atau menggunakan diksi khalaqa yang artinya adalah menciptakan.
Nah, ketika Allah mengatakan atau menggunakan diksi itu khalaqa, ya, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Tapi begitu kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan seterusnya, Allah menggunakan kata wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Artinya apa? Di dalam polarisasi sosiologis kebangsaan kita ada keterlibatan manusia. Ada migrasi di situ, ada perpindahan dan terjadilah pertemuan, perkumpulan dan seterusnya. Tetapi dalam konteks mengadakan dari tiada jenis kelamin laki dan perempuan, Allah menggunakan kata inna khalaqnakum. Oleh karena itu, merujuk kepada ayat ini secara implisit itu ada isyarat bahwa persoalan orang berketurunan atau terhambatnya potensi untuk atau adanya gangguan potensi berketurunan itu tidak dapat semata-mata kita katakan takdir, meskipun kita yakin semua apa yang terjadi ini adalah takdir dari Allah. Tetapi ada ada aktivitas yang terjadi secara berhubungan antara kita sebagai manusia berkeharusan melakukan hal-hal yang bersifat objektif ilmiah dan apa yang menjadi garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari gambaran inilah kemudian Bapak Ibu sekalian, Islam memberikan beberapa garis besar begitu. Misalnya adalah bagaimana kita harus memberikan suatu kepastian dan garansi ya, untuk melaksanakan hak kesehatan bagi anak-anak kita dan hak juga untuk kehidupan mereka. Nah, yang kedua misalnya juga Islam memberikan garis bagaimana hak mereka di dalam keluarga, termasuk juga di dalam berketurunan, bahkan nama pun itu juga menjadi hak mereka, termasuk dalam hal ini kepemilikan mereka di dalam persoalan warisan misalnya. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan asupan gizi dan makanan yang halal dan thayyib. Mereka juga mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan keterampilan. Nah, di luar itu tentu mereka juga memiliki hak untuk menikmati kemuliaan mereka sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir misalnya yang sangat pokok juga, bagaimana Islam memberikan peringatan yang sangat tegas tentang keterlibatan masyarakat dan negara di dalam menjaga terlaksananya hak-hak anak di dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, kemudian secara berurutan di sini, pertama adalah di dalam buku ini dijelaskan hakut tifli fi bidayatin sihhiyatin lil hayat. Harus menjadi kesadaran bagi kita semua bahwa anak-anak di dalam Islam memiliki hak ya. Pada awal mula mereka menjadi entitas makhluk Allah, itu sudah digariskan bahwa mereka ini memiliki hak ya. Bidayah sihhiyah lil hayat. Hak untuk hidup yang diawali dengan bagaimana mengawali proses ya kehidupan yang sehat. Gimana kita menerjemahkannya? Bidayatin sihhiyatin lil hayat. Jadi bagaimana mereka mengawali kehidupan ini secara sehat misalnya. Nah, karena itu misalnya di dalam Islam seorang wanita itu diwajibkan untuk dapat menjaga janinnya dengan sebaik-baiknya dan kemudian menjaga betul agar tidak terjadi keguguran. Oleh karena itu di sini dinyatakan
bahwa janin itu ketika berada di rahim seorang ibu itu memiliki hak, ya, yang sama sekali hak ini tidak boleh dicederai dengan berbagai macam hal yang membahayakan. Apa hak mereka ketika berada di dalam janin? Kata para ulama, jangan sampai mereka kemudian mengalami kekurangan gizi seperti yang sekarang ini banyak terjadi. Ya. Kemudian juga menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan. Kesehatan yang memang selayaknya dapat menjaga dan menjamin kehidupan janin yang masih berada di rahim seorang ibu. Nah, oleh karena itulah ketika Rasulullah menyatakan la dharara wa la dirar, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Para ulama di sini berpendapat termasuk juga membahayakan janin itu adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang secara fisik atau non-fisik itu berdampak langsung pada seorang ibu. Nah, saya kira tentu Bapak Ibu lebih paham daripada saya bagaimana suasana dan kondisi emosi seseorang ibu ketika dia sedang dalam keadaan hamil itu berdampak, ya, berpengaruh langsung pada janin yang sedang dikandungnya, termasuk juga persoalan gizi. Nah, karena persoalan gizi ini menyangkut hak anak, maka di dalam Islam itu sudah jelas sekali, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Memang yang kewajiban kita terhadap istri kita di luar masalah sandang dan lain-lain, tapi masalah pangan ini eksplisit disebut oleh Allah, yang di situ nanti kaitannya adalah bagaimana janin yang ada di dalam kandungannya itu menyerap apa yang ada pada diri seorang ibu. Bahkan lebih konkret lagi, ketika Islam memandang anak seperti ini, seseorang wanita yang sangat khawatir sekali atas janinnya, tentu berdasarkan saran para dokter, panjenengan semuanya, itu bisa wajib. Seperti apa? Seperti ya puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan ini kemudian boleh diganti jika memang idealnya dia meninggalkan puasa Ramadan, lalu nanti diganti dengan qadha, misalnya diganti pada hari yang lain dengan membayar fidyah. Nah, tetapi pendapat ulama yang kedua dan sebagian sahabat mengakui pendapat ini, misalnya adalah wanita yang sedang menyusui atau sedang mengandung itu boleh meninggalkan puasa Ramadannya dan hanya menggantinya dengan fidyah, ya, sejumlah hari yang dia tinggalkan. Nah, justru pada saat dokter menyatakan kondisi janin ini sangat berbahaya, maka justru meninggalkan yang wajib, yaitu meninggalkan puasa Ramadan justru menjadi wajib. Mengapa? Disinilah para fuqaha, para ahli fikih memberikan pandangannya. Ketika terjadi kontradiksi antara hak Allah dan hak Bani Adam, maka yang dikedepankan ini hak Bani Adam. Apa contohnya? Ya, hak Allah itu ya si ibu itu berpuasa, ya kan? Puasa itu murni milik Allah. Tapi pada saat yang sama di dalam rahim dia ada janin. Janin ini menurut pendapat para dokter, dia akan mengalami kondisi tertentu jika ibunya ini memaksakan puasa. Maka hak Allah ini kemudian dilepaskan dan kita kedepankan hak hidup si janin. Begitu juga pada hari-hari ini kita menunaikan sholat berjamaah di masjid dan seterusnya itu adalah hifzuddin. Tetapi ketika hifzuddin mengalami persoalan ketika bersandingan dihadapkan dengan hifzun nafsi, hak Adam, maka sebetulnya kita bukan meninggalkan sama sekali, tetapi kita berpindah dari satu syariat menegakkan sholat di masjid, kemudian mengambil rukhsah. Demikian juga seorang ibu tadi, dia mengambil rukhsah itu.
Oleh karena itu dalam konteks ini saya kira kita sudah paham bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Imam Ahmad dalam Musnad beliau menyatakan Innallaha yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Jadi sebagaimana Allah senang jika Allah memberikan kita keringanan, Allah senang kita ambil keringanan itu, sebagaimana juga Allah sangat suka jika kewajiban-kewajibannya dalam keadaan normal itu tetap kita tunaikan. Nah, ini misalnya adalah penjelasan bagaimana seorang anak itu memiliki hak kesehatan pada masa awal atau dia memulai kehidupannya di muka bumi ini. Nah, pointer yang kedua adalah haqqut tifli fil usrah wan nasab wal ismi wal malakiyati wal miras. Hak anak ya di dalam keluarga, nasab ya, termasuk juga nama, kepemilikan dan harta warisan. Nah, nasab di dalam pandangan kita adalah hubungan keturunan berdasarkan darah. Oleh karena itu di sini disebut wal usratu hiya wi'aun nasab fi dhilliha tanshau awwalu rabitah bainal insan wa ghairihi min afradil mujtama' lisani. Jadi keluarga itu kemudian menjadi suatu bejana bagi nasab kita ini. Dari situlah kemudian bermula hubungan-hubungan antar manusia dari skala yang paling mikro misalnya, sampai nanti hubungan yang bersifatnya makro, kebangsaan dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian Allah menyatakan dalam surat Al-Furqan ayat 45, kalau salah 45, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dialah Allah yang menjadikan dari air ya, jenis ya, makhluk manusia lalu kemudian dijadikan oleh Allah. Di sini tidak khalaqa tapi faja'alahu, artinya ada keterlibatan kita secara aktif sebagai manusia. Lalu dijadikanlah nasab dan juga sihra. Sihra itu ya musyaharah itu hubungan keluarga si A menikah dengan si B, maka keluarga si A menjadi keluarga si B, besanan kurang lebih begitu dalam bahasa kita. Dan Allah adalah zat yang maha kuasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, harasal Islam ala naqain nasab wal hifat ala bina'il usra. Islam ini memiliki perhatian yang sangat kuat ya di dalam kesucian nasab kita ini dan menjaga bangunan daripada keluarga kita. Sehingga ketika misalnya ada yang disebut dengan tabani, mengadopsi anak, itu tidak boleh kemudian kita menghilangkan nasab dari anak angkat ini, tidak boleh. Ya, jadi ini juga menjadi persoalan penting bagi kita. Barangkali sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat yang tidak peduli dengan agama dan Tuhan, termasuk juga dalam kehidupan bebas sekarang ini. Ini kita, mohon maaf Ibu Bapak sekalian, kita ini mengerikan sekali. Ini kembali kepada persoalan mengangkat anak. Tidak boleh memutuskan mata rantai siapa yang sesungguhnya menjadi ibu ya biologis dan ayah biologis daripada anak yang dilahirkan itu. Nah, karena itulah kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sangat kita kenal, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, ini yang bisa kita jadikan rujukan ya. Allah menjadikan pasangan bagi kita memang agar hidup kita ini damai, tentrem, stabil, balance, hidup seimbang. Nah, jadi tanpa interaksi yang baik antara laki dan perempuan maka terjadi ketidakseimbangan. Dalam konteks ini pula kemudian Islam mengharamkan kita untuk melakukan
perbuatan zina dan segala hal yang mendekatkan kita kepada perbuatan zina. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mengerikan sekali, mohon maaf Ibu Bapak, di salah satu daerah di Jawa Tengah kemarin pengadilan agama itu memberikan rilis ya. Dalam beberapa bulan semasa Covid ini sudah tidak kurang permohonan dispensasi yang tanda petik terpaksa diketuk palu oleh pengadilan agama itu dispensasi perkawinan anak-anak usia dini yang kalau dari persentase terbesarnya itu anak-anak kelas 2 SMA dan kelas 3 SMA. Itu anak-anak usia 16 dan 16-17 tahun. Ini sangat mengerikan lagi fakta sosial kita di masyarakat dalam kehidupan yang seperti ini. Nah, saya kira itu yang paling pokok. Apa-apa yang menjadi dasar pilihan untuk mewujudkan itu juga digariskan di dalam agama kita. Ya. Ketika kita menikah itu baik laki atau perempuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ada 4 parameter itu, ya. Parameter-parameter yang bersifat manusiawi dikedepankan oleh Rasulullah, ya. Cantiknya, kemudian kayanya, keadaan nasab keluarganya, dan yang terakhir itu adalah tentang agama. Ya, kalau menggunakan logika matematika Buya Hamka, ya, kalau mengakhirkan pertimbangan agama dan keimanan ini, maka yang menjadi ya, cantik 0, kemudian kaya 0, tambah 0, tambah 0, ya, kemudian berketurunan bagus ya 0. Baru nilainya 1. Tapi kok Buya Hamka mengajarkan kita mengapa Rasulullah mengedepankan 1, nomor 1 dapat nilai. Dia cantik udah jadi 10, dia kaya jadi 100, dia orang berketurunan itu udah menjadi 1000. Nah, apakah itu hanya berlaku bagi para lelaki? Tidak. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan suatu anjuran kepada para bapak dan ibu khususnya, ya. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu," jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya, ya, wa khuluqahu, dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka segera nikahkan anak muda itu. Jika kalian illa taf'aluhu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Jadi Islam memberikan kita peringatan yang sedemikian ini. Temukan juga di dalam surat An-Nur ayat 32, ya. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ajaran agar kita tidak menunda-nunda pernikahan, ya, anak-anak hanya karena alasan-alasan yang umum, ialah alasan-alasan yang bersifat ekonomi dan pragmatis kehidupan. Di sini Allah menyatakan in yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka ini orang-orang yang berkebutuhan, ya, mungkin penghasilannya tidak cukup secara matematis, maka nanti Allah yang akan mencukupkan mereka. Nah, termasuk juga di dalam persoalan ini, ya, di sini saya bacakan juga, anak-anak ini memiliki hak agar mereka ini diproteksi dari penyakit keturunan. Nah, saya tidak tahu istilahnya Pak Bambang ini. Adakah istilah penyakit keturunan? Karena memang di sini disebut ilal warathiyah yang bersifat genetik, ya. Penyakit-penyakit yang bersifat genetik, ya. Mengapa demikian? Ya, agar kita besok ketika laki dan perempuan ini menikah sehat, bukan hanya rohani tapi juga fisiknya sehat, agar menghindarkan anak-anak secara objektif, ya, terhindar dari penyakit-penyakit yang bersifat genetik misalnya, penyakit-penyakit yang bersifat keturunan. Nah, kalau memang untuk mengetahui ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan menggunakan
metode-metode ilmiah di dunia kedokteran, misalnya dia melakukan semacam cek. Ya, saya tidak tahu nama cek apa dalam hal ini, tetapi dia akan menjadi wajib. Dasarnya adalah kaidah agama kita, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban kita adalah berikhtiar untuk memiliki keturunan yang sehat secara lahir dan batin. Nah, untuk mengantisipasi ini kita tidak memiliki pengetahuan kecuali melalui satu metode atau sarana kedokteran. Maka metode untuk mengetahui ini menjadi wajib. Jadi harus kita tegaskan ke masyarakat kita, ini sangat penting bagi kita untuk menunaikan hak ini. Ini hak anak. Ya, dengan cara apa? Pemeriksaan kesehatan. Jika diidentifikasi ada persoalan tertentu, maka segera direkapri oleh para ahli dan seterusnya. Panjenengan lebih paham daripada saya. Tapi ini adalah penjelasan agama kita yang sedemikian. Nah, oleh karena itulah perkawinan-perkawinan yang sedarah itu tentu diharamkan dalam agama kita. Tapi ada pandangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini bukan hadis ya, ini pendapatnya sahabat Umar bin Khattab ya. Dalam pandangan Umar bin Khattab, nah, saya tidak tahu persis bagaimana budaya pada saat itu, tapi saya yakin ketika Umar bin Khattab mengucapkan ini, sekali lagi ini bukan hadis, tapi pandangan Umar bin Khattab, beliau menyatakan la tankihul qarabah fa innal walada yukhlaqu dawiyan. Dalam pandangan Umar bin Khattab, janganlah kalian menikah dengan kerabat yang sangat dekat. Nanti anak ini menjadi lemah. Nah, tadi saya sempat baca tadi beberapa keterangan para ulama. Ya, satu yang pasti ini bukan hadis, tetapi ada suatu isyarat yang didapatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, barangkali karena hubungan yang sangat dekat secara emosional, nanti kehangatan-kehangatan rumah tangga yang berdampak pada persoalan biologis misalnya dan seterusnya bla bla bla. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ada pandangan di antara para ulama kita, apalagi sekelas sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Tapi harus diingat juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib ya. Beliau adalah anak dari paman beliau sendiri, berarti dengan sepupunya ya. Ali bin Abi Thalib dinikahkan oleh Rasulullah dengan anak beliau. Beliau juga yang menyatakan kalau mencari jodoh itu ightaribu. Ightaribu itu ya agak jauh dikit gitu ya. Gharib, agak jauh, agak asing gitu. Tidak dekat-dekat banget. Nah, poin yang juga menyangkut di dalam persoalan ini ya. Meskipun di dalam Islam tidak ada batasan eksplisit seberapa usia anak itu diperbolehkan untuk menikah. Tetapi kalau membaca surat An-Nisa ayat ke-6, ya, ayat An-Nisa ayat ke-6, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda. Jadi ada kata rusyd di situ. Nah, jadi kalau ada anak yatim mendapatkan dulu harta warisan dari orang tuanya, lalu dijaga harta warisan ini oleh keluarga mereka. Nah, jika mereka akan menikah, ini ternyata dan kemudian kapan kita memberikan harta mereka ini? Pada saat kita mendapatkan indikator rusydanya ini. Nah, di dalam pandangan para ulama, memang ada perbedaan antara usia balik ya, apalagi kalau usia balik sekarang ini misalnya parameternya adalah mimpi basah, kemudian perempuan ini haid, kok sepertinya semakin kesini zaman, anak-anak kita barangkali lebih cepat mencapai masa baliknya itu, yang ditandai dengan menstruasi dan mimpi bagi laki-laki. Jadi memang secara fisik ya anak-anak sekarang sangat sehat, ya, physically mereka luar biasa, mungkin asupan gizi dan lain-lain. Tapi hal ini berbeda sama sekali kalau Al-Quran menggunakan diksi ar-rusydu. Nah, ar-rusydu itu adalah bagaimana, ya kalau kita bahasakan secara lebih teknis begitu, kematangan jiwa agar dia sanggup menata kehidupannya itu.
Nah, disinilah kan kemudian terjadilah diskusi kita agak lama dengan Komisi Perlindungan Anak misalnya tentang pembatasan usia. Nah, saya pribadi setelah membaca pendapat para ulama, ya, karena tidak adanya teks ya, tidak adanya hadis ya, apalagi ayat yang eksplisit berbicara kapan anak itu menikah, meskipun fakta historisnya, misalnya Aisyah di dalam riwayat yang valid itu dikatakan menikah pada usia 9 tahun misalnya. Tetapi kalau kita perhatikan ya, bisa saja orang menjadikan misalnya usia Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai patokan, misalnya secara kuantitatif. Tetapi rusyd ini adalah persoalan yang bersifat kualitatif. Apakah ia anak 9 tahun pada hari ini, gitu kan, bisa memikul tanggung jawab yang sedemikian berat. Oleh karena itu, dalam perbedaan pandangan ini, yang kuat bagi saya pribadi adalah mana yang paling maslahat untuk dunia dan akhirat. Nah, di dalam menimbang maslahat inilah kemudian kita keluarga terutama memiliki peran yang sangat besar. Selama ini Bapak sekalian ada satu hal yang kita tinggalkan. Anak-anak kita biarkan saja secara ya biasa saja begitu menjalani hidupnya sampai nanti dia usia balik. Lalu kemudian begitu balik kita katakan sekarang kamu sudah bertanggung jawab di hadapan Allah tentang kewajiban-kewajibanmu di hadapan Allah. Ya, ini menjadi persoalan. Karena kewajiban kita sebetulnya bagaimana memfasilitasi anak-anak kita ini dari masa usia emas dia, usia dini, sampai menjalani masa anak-anak dan sampai nanti menjadi balik. Lah ini kan orang tua ditanggung jawab. Maka anak-anak itu sejak 0 tahun sampai nanti dia balik itu tidak akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertanggung jawab kita. Itulah riwayat yang pernah saya sampaikan dari Umar bin Khattab dulu ketika beliau didatangi oleh 2 ibu bapak yang mengeluhkan kedurhaka anaknya. Lalu beliau konfirmasi, ternyata kata anak itu, bagaimana aku bisa berbuat baik sementara ibu bapakku tidak pernah mengajarkan bagaimana aku berbuat baik, berbakti. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu begitu marah, beliau katakan, kalian ini ibu bapak durhaka lebih dulu daripada anak ini mendurhakai kalian. Ya. Termasuk juga di sini tadi ya, akrimu auladakum wa ahsinu asma'ahum, ini ada dalam riwayat Ibnu Majah ya. Muliakan anak-anakmu dan kemudian perindahlah nama-nama mereka. Bahkan Rasulullah SAW di dalam tadi hadis Ibnu Majah, dalam hadis Tirmizi menyatakan ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama bagi Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, termasuk juga di dalam poin ini ya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Anak-anak memiliki hak warisan yang di dalam ayat ini eksplisit, tidak ada hukum yang begitu sangat rigid, detail dijelaskan oleh Allah, melainkan hukum warisan ini. Ya, jadi Allah mewasiatkan betul kepada kita bahwa anak-anak kita laki perempuan memiliki hak dan haknya laki-laki itu adalah 1 berbanding 2 dan seterusnya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, sampai poin ini kita mengetahui gitu ya, bagaimana luasnya hak anak kita ini ketika dia masih berada di dalam janin ya, dalam proses-proses kehidupan awalnya itu. Lalu poin yang berikutnya ini adalah haqqut tifli fi ri'ayati sihhiyah wa taghziyah as-salimah. Hak seorang anak ya di dalam perawatan kesehatan dan gizi yang baik ya. Tradisi masyarakat jahiliyah dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 58 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Jadi jika satu di antara mereka ya, diberikan kabar gembira,
bahwa yang lahir ini adalah anak perempuan, maka wajahnya kemudian menjadi hitam, memendam marah yang sedemikian rupa. Ini tradisi masyarakat jahiliyah. Kemudian penjelasannya di sini, bagi kedua orang tua, bagi kedua orang tua wajib untuk mengambil berbagai langkah yang mendukung bagaimana anak ini bisa tumbuh kembang dengan sebaik-baiknya serta menjauhi berbagai hal-hal yang mudarat untuk kehidupan anak ini. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, Innallaha sa'ilu kulla ra'in amma istar'ah hafal am dhayya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya pada setiap orang yang diberikan suatu tanggung jawab, dalam hal ini anak kita, apakah dia menjaga anak ini atau tidak menjaga anak ini. Jangan kita berperilaku seperti orang-orang musyrik jahiliyah ketika anaknya itu ketahuan perempuan, tentu saat lahir karena belum ada teknologi opsin waktu itu untuk mendeteksi apakah janin ini laki perempuan. Kalau mereka tahu mungkin sejak di dalam rahim itu sudah diperlakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Dan yang mereka lakukan adalah wa'dul banat. Perempuan ini dikubur hidup oleh masyarakat jahiliyah waktu itu. Nah, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, disinilah kemudian juga berdasarkan isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alal ummil hamil, bagi ibu yang sedang dalam keadaan hamil, antahris ala an la tata'arrad lil isa'at wal kimyawiyat allati qad tudammir ba'da khalayal janin. Nah, di sini ini jenengan perlu catat juga nih. Jangan seorang ibu yang sedang dalam keadaan hamil, mengandung, ini terlalu mudah untuk isyaat ini ngambil kayak foto rongsen gitu. Jangan sedikit-dikit foto gitu. Termasuk juga mengkonsumsi zat-zat kimiawi yang berdampak pada kerusakan pada si janin itu. Sebagaimana juga diwajibkan bagi seorang ibu untuk mengkonsumsi apakah itu obat atau vitamin yang mendukung daripada pertumbuhan janin sesuai dengan arahan para dokter yang memang khusus menangani persoalan-persoalan yang seperti ini. Nah, jadi ini kaitannya dengan hak daripada anak yang masih di dalam janin itu. Nah, termasuk juga kaitannya dengan hal ini, bagaimana dia selalu mengontrol keadaan kehamilan atau keadaan kandungan ini daripada dokter-dokter spesialis di bidang tersebut, termasuk juga mungkin panjenengan dokter anak, saya tidak tahu spesifikasinya secara lebih lanjut Nah, kemudian juga termasuk juga di sini menarik ini menggunakan model penyembuhan yang tepat. Nah, ini saya ingin cerita, Pak. Berapa waktu yang lalu saya mendapatkan konsultasi dengan seorang ibu muda yang singkat cerita ada suatu penyakit di dalam janin. Yang menurut dokter, kalau ini janin dibiarkan, maka anak ini nanti akan mengalami kecacatan, bla 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 dan seterusnya. Nah, dari apa yang kami pelajari, pertanyaan standar kami adalah berapa usia kandungan panjenengan?
Karena ini menjadi ukuran para ulama. Nah, kalau usianya itu sebelum 120 hari, maka memang ringan di situ. Ringan, ya. Artinya dia diperkenankan untuk melakukan misalnya aborsi. Tetapi kalau lebih daripada 120 hari, pendapat yang disampaikan oleh para ulama adalah tidak boleh melakukan pembunuhan terhadap janin itu. Karena dia dianggap dan diyakini sebagai makhluk yang sudah sempurna. Mengapa 120 hari? Karena pada saat itulah di dalam akidah kita, ruh itu istilahnya sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nampaknya beliau sangat yakin dengan pandangan ulama tersebut. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Ya sudah Pak Ustadz dia bilang, kalau memang demikian saya akan tawakal 'alallah apapun yang terjadi. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian beliau kemudian kontak kepada saya dan alhamdulillah janin itu kadang-kadang yang waktu itu tidak persis sama dengan apa yang sudah diprediksi. Nah, aspek ini juga penting ditimbang ketika kita berhadapan dengan suatu yang sangat luar biasa, kecuali itu tadi pilihannya hidup dan mati. Nah, kalau hidup dan mati nanti kaidah agamanya itu tentu bisa berpindah kepada kaidah yang lain. Yang paling sering kita dengar adalah akhafud dhararain. Mana langkah preventif yang mudaratnya itu lebih kecil. Termasuk juga di sini menjauhi berbagai macam potensi yang mengakibatkan dia terpapar oleh penyakit-penyakit menular. Ya di sini ya disebutnya merokok, ya, kemudian juga mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi ya semacam nafza dan seterusnya itu. Ya. Di dalam agama kita di sini juga dijelaskan bukan hanya perokok yang aktif, mungkin si perempuan atau ibu tidak merokok, tetapi juga antatajannab at-tadkhin as-salabi. Merokok pasif ini tidak kalah pentingnya untuk juga dijauhi. Nah, apalagi dalam suasana pandemi Covid yang sampai hari ini berjalan. Nah, ini monggo panjenengan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Nah, ini sudah 1 jam Pak Bambang. Saya habiskan aja pada poin yang kedua ini, nanti lainnya kita sisakan. Kemudian yang juga saya bacakan di sini, ya, hak bagi seorang anak, ya, setelah dia dilahirkan, saya kira kita sudah paham, dia menyusuinya secara langsung, ya. Ini memberikan tentu kemanfaatan secara fisik dan non fisik, kesehatan secara psikologis dan seterusnya. Saya kira banyak sekali tulisan di situ bagaimana pengaruh ASI dan seterusnya, termasuk juga kedekatan emosional anak ini ketika dia didekap oleh ibu dan orang tuanya. Nah, fakafalatu tifli wa hadanatuhu wa radha'atuhu min qibali ummihi amrun mafrud fi syariah. Maka bagaimana menjaga anak ini ya dari asuhan kemudian juga menyusuinya, ini merupakan kewajiban agama di dalam syariat kita. Wa takunu athimatan kullal ismi idza farratan. Nah, jadi dia akan berdosa di hadapan Allah ketika dia mengabaikan kewajibannya ini, berdasarkan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud, kafa bil mar'i isman an yudayyi' man yakut. Cukuplah suatu dosa yang sangat besar bagi seseorang yang menyia-nyiakan siapa yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini adalah ibu dan bapak, ya, spesifik ibu yang menyusui seorang anak. Tapi ingat, fasilitas agar proses ASI itu juga berkualitas, ini adalah bagian dari kewajiban seorang ayah. Artinya kewajiban kolektif. Ya. Rasulullah menyatakan, ar-rijalu syaqa'ikun, an-nisa'u syaqa'ikur rijal. Para wanita itu belahan daripada laki-laki. Jadi dalam Islam yang ada adalah keserasian.
bukan kemudian kesetaraan mutlak sebagaimana yang disuarakan oleh kaum feminis misalnya. Jadi kalau diminta setara secara absolut itu mustahil. Proses kita psikologis dan fisiologis sudah berbeda. Masing-masing ada tempatnya laki dan perempuan. Tidak bisa kemudian dieliminir begitu saja. Masing-masing memiliki porsi yang jelas di dalam agama kita. Nah, terkait hal ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 332. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi Bapak bisa bayangkan ketika Allah berbicara tentang menyusui anak-anak selama 2 tahun, itu berbanding lurus dengan peringatan Allah kepada para ayah. Ya. Kiswatuhun rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Jadi ingat, rizkinya ini ya berupa yaitu fasilitas-fasilitas untuk apakah itu fasilitas kesehatan, fasilitas gizi bagi ibu menyusui, ini jangan pernah dilupakan. Termasuk juga fasilitas pakaian, ya, sandang yang digunakan ini juga perlu. Ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, meskipun Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan, la tudarru walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi. Tidak boleh saling membahayakan. Ya. Anak tidak boleh membahayakan orang tua juga tidak boleh membahayakan si anak. Nah, inilah saya katakan tidak mudah kita untuk membuat relasi yang serasi antara ibu dan anak. Nah, فإذا اشتد عود الطفل واجتاز مرحلة الرضاع واحتاج في غذاء إلى ما يبني جسده حسب مراحل سنه فإن من حق الطفل على والديه أن يعمل على تغذيته بالغذاء. Kalau anak ini nanti sudah lahir, kemudian dia sudah sudah tumbuh kembang, menjadi badannya bagus, ya fisiknya sehat dan seterusnya, maka berikutnya itu adalah sesuai dengan perkembangan usianya ini harus diperhatikan mengenai gizi. Termasuk juga bagaimana kita menjaga anak-anak dari berbagai macam penyakit-penyakit yang ada sekarang ini, dan yang ditekankan di sini kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini yang saya rencanakan yang belum tersampaikan adalah hak pendidikan, saya kira kita sudah paham. Lalu hak sebagai manusia yang mulia saya kira secara umum kita paham. Lalu kemudian bagaimana kewajiban dan peran masyarakat dan negara di dalam melindungi hak-hak anak. Itu 3 poin saya kira saya cukupkan dulu karena ini saya sudah lewat 1 jam ini berbicara nih. Sudah jam belum nyampe ya mungkin 1 jam lah ya. 8:09 menit. Saya kira demikian dulu Pak Dr. Bambang. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.